Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rita selaku dosen pengampu mata kuliah riset keuangan. Perkenalkan, nama saya Sana Ataya Rahmi dari Ekonomi Syariah 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sodaqah pada LAS di Provinsi Banten. Langsung saja, yang pertama yaitu bab 1, latar belakang. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan para muzaki untuk tidak menyalurkan dana zakat, infak, dan sodaqah pada organisasi pengelolaan zakat yang ada. Adalah faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak atau 8 ansaf. Faktor tidak kepercayaan muzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi, baik itu BAS dan LAS, di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan, akuntabilitas dari pihak BAS dan LAS, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui BAS dan LAS dibandingkan dengan menyalurkan dananya secara langsung. Selanjutnya ada tabel 1.1, yaitu pengumpulan dana zakat, infak, dan sodaqah yang bersumber dari baznat.go.id. Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengumpulan dana zakat, infak, dan sodaqah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai bahan analisa penelitian, dilihat pada data tahun 2017 dan 2018, di mana pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah mengalami peningkatan dari 6.224,37 miliar menjadi 8.117,60 miliar. Kemudian sama halnya dengan tahun 2018 dan 2019, pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah mengalami peningkatan dari 8.117,60 miliar menjadi 10.227,94 miliar. Selanjutnya tabel 1.2, yaitu jumlah penyaluran dana JIS, bersumber dari basnas.go.id. Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyaluran dana zakat, infak, sodaqah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sebagai bahan analisa, penelitian dilihat pada tahun 2017 dan 2018, di mana penyaluran JIS mengalami peningkatan dari 4.860.155.324,445 menjadi 6.800.139.133.196. Kemudian sama halnya dengan tahun 2018 dan 2018, penyaluran JIS mengalami peningkatan dari 6.800.139.133.196 menjadi 8.688.221.234.354. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah transparansi berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten? Yang kedua, apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten? Dan yang ketiga, apakah transparansi dan akuntabilitas bersama-sama berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan sodaqah pada LAS di Provinsi Banten? Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Yang pertama, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transparansi terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan sodaqah pada LAS di Provinsi Banten. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas bersama-sama terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten. Kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten. Yang kedua ada kegunaan praktisi. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan memperluas wawasan penulis, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten. Bagi pembaca, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodaqah pada LAS di Provinsi Banten.
Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara terminologi, zakat merupakan arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dengan persyaratan tertentu pula, menurut Hafidudin 2002. Yang kedua yaitu transparansi. Menurut KNKG 2006, transparansi merupakan kondisi di mana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Sedangkan menurut NCG dalam Sri Fadilah 2012, para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan. Menurut Ilya Fitri dan Khairiyah tahun 2016. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam literatur dan pandangan berat terbentuk karena perlunya transparansi yang berawal dari adanya permasalahan tentang ketidakseimbangan informasi atau bisa disebut sebagai informasi asimetrik. Informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder biasanya tidak didapatkan sepenuhnya dari laporan keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga merupakan cerminan bahwa suatu perusahaan atau organisasi itu memiliki tata kelola yang baik. Bentuk akuntabilitas ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan sebagai mekanisme yang memfasilitasi berbagai informasi mengenai sumber ekonomi yang dipercayakan oleh pemilik kepada manajemen, menurut Septiarini tahun 2011. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Septiarini tahun 2011 dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat Infak Sodaqah pada LAS di Surabaya. Dengan hasil penelitiannya, variabel transparansi dan variabel akuntabilitas masing-masing berpengaruh positif terhadap pengumpulan dana zakat infak sodaqah pada LAS Amil Zakat di Surabaya. Penelitian yang kedua dari Nasim dan Ramadan tahun 2014 dengan judul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki, Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Dengan hasil penelitiannya, yaitu laporan keuangan dan pengelolaan zakat dan sikap pengelola secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Selanjutnya, variabel tingkat kepercayaan muzaki berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap manajer secara simultan. Penelitian yang ketiga dari Yulia Fitri dan Khairiyah tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada LAS terhadap Loyalitas Muzaki, Studi Persepsi pada LAS Rumah Zakat. Dengan hasil penelitiannya yaitu kepuasan muzaki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzaki, yang artinya semakin tinggi kepuasan muzaki dan transparansi lembaga, maka semakin tinggi pula loyalitas muzaki. Sedangkan variabel independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzaki. Penelitian yang keempat yaitu dari Nikmatuniyah dan Marliati tahun 2017 dengan judul Effect of Accounting, Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Accepted. Hasil penelitiannya yaitu kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Yang kelima ada dari Hasrina Yusri pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan hasil penelitiannya yaitu variabel akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Bentuk persamaan tersebut diterima dan berpengaruh signifikan. Selanjutnya, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki, sedangkan variabel transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Keenam dari Nuryati Fadilah dan
Octaroza tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, dan Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat di Jawa Barat. Dengan hasil penelitiannya yaitu kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang cukup erat dan signifikan dengan arah positif. Hubungan antara kualitas informasi akuntansi dengan akuntabilitas maupun transparansi mempunyai hubungan yang kuat. Kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Yang ketujuh ada dari Ahmad dan Rusdianto tahun 2018 dengan judul The Analysis of Amil Zakat Institusi atau Lembaga Amil Zakat, Accountabilitas Toward Public Satisfaction and Truth. Dengan hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas LAS berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan publik. Selanjutnya, variabel kepuasan publik berpengaruh signifikan terhadap LAS kepercayaan publik. Yang kedelapan yaitu ada Rahayu Widodo dan Binawati tahun 2019 dengan judul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelolaan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Kota Bandung. Dengan hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada Muzaki. Yang kesembilan ada Jayanto dan Munawaroh tahun 2019 dengan judul The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Truth on Interest in Paying Zakat of Profession. Dengan hasil penelitiannya yaitu reputasi, transparansi laporan keuangan, religiositas, dan kepercayaan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Selanjutnya, variabel akuntabilitas menunjukkan tidak terdapat pengaruhnya signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Yang terakhir dari Istiqomah dan Asrori tahun 2019 dengan judul Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelolaan Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening. Dengan hasil penelitiannya yaitu literasi Muzaki mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, sedangkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat mempunyai pengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelolaan zakat, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelolaan zakat. Literasi Muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelolaan zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat, dan literasi Muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelolaan zakat, transparansi pelaporan keuangan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dari X1 yaitu transparansi dan X2 yaitu akuntabilitas, dan variabel Y merupakan pengumpulan dana zakat, infak, dan sodako. Hipotesis yang pertama ada H0, diduga tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodako. H1, diduga terdapat pengaruh transparansi terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodako. Yang kedua yaitu ada H0, diduga tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodako. Dan H1-nya diduga terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodako. Dan yang ketiga ada H0, diduga tidak terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sodako. H1, diduga terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan sodako. Selanjutnya yaitu bab 3, ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Strauss dan Corbin tahun 2007, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Ada variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Variabel dependen atau disebut juga variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kualitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan
dalam fokus atau topik penelitian. Variabel dependen ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Di dalam penelitian ini yaitu pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel X. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari transparansi dan akuntabilitas. Populasi dan sampel. Populasi menurut Ari Kunto adalah objek secara seluruh digunakan untuk penelitian. Jadi, apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah peneliti, tentu saja peneliti tersebut termasuk dalam penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzaki pada laj rumah zakat. Sampel. Sampel menurut Sugiono tahun 2017 adalah sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 40 orang sampel dari seluruh muzaki di Laj Banten. Sumber data. Sumber data penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang disebarkan. Data berupa informasi dalam bentuk lisan atau lisan yang langsung diperoleh penulis dan sumber aslinya. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dengan tujuan peneliti. Menurut Ari Kunto tahun 2010. Metode pengumpulan. Yang pertama ada kuesioner, kedua wawancara dan dokumentasi, dan yang terakhir yaitu teknik analisis. Teknik analisis yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi linier yang terdiri dari regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Yang keempat ada uji statistik, ada uji T, uji F, dan uji determinasi. Yang kelima ada uji validitas dan reliabilitas. Cukup sekian pemaparan proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.